lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Lebih keras lagi shalom. Shalom. Luar biasa ya adik-adik Kerokid semuanya sekarang udah berkumpul, duduk manis, duduk cantik di depan ya. Dan kita sama-sama akan beribadah bersama-sama. Kak Cindy percaya adik-adik sudah haus dan rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. 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 Sekali lagi. Ini kayaknya masih ada yang belum siap ya, Kak Sandy udah suruh tepuk Yesus. Oke, kita sama-sama ya. Sekali lagi dengan lebih semangat. Tepuk Yesus. 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 Yes. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Dan untuk itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya.
setiamu Tuhan, besar setia. Katakan, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yes Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kami menerima yang terbaik, terbaru dari Tuhan setiap pagi, setiap hari. Saat ini Tuhan, kami anak-anak Ero Kids, adik-adik kami Ero Kids akan memuji dan memuliakan Engkau. Datang menghampiri Engkau, berkati kami Tuhan, kuduskan kami semua Tuhan. Dan hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, biarlah adik-adik anak-anak Ero Kids saat ini juga Tuhan antusias untuk menyambut Engkau ya Bapa. Baik mereka yang saat ini terbaring lemah maupun mereka yang saat ini dalam kondisi sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan atas adik-adik kami, dan kami siap menyambut Raja Yesus yang memberikan selalu kami kasih yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Yeay, luar biasa ya. Kak Sandy percaya ya, Kak Sandy sudah dengar, Kak Sandy, Kak Indah, Kak Kalista, Kak Rosa, Kak Neti yang mendengar bahwa ada beberapa adik-adik yang saat ini juga terbaring lemah. Tapi kita harus yakin percaya karena kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kita semua, amin. Panggil nama Yesus, serukan nama Yesus, Tuhan akan datang menghampiri adik-adik. Haleluya, haleluya. Saat ini juga kita mau bersama-sama nih memuji Tuhan karena kita yakin yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Kita menjadi pengikut Tuhan, untuk itu kita juga harus jalannya Tuhan. Amin, amin. Siap semua ya, masih pada berdiri ya. Kita katakan sama-sama, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, amin. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini dari awal ya, yang semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay, amin. Kak Sandy percaya
percaya adik-adik akan tetap jalan dalam jalurnya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita lebih bersemangat kembali untuk memuji, memuliakan sama Tuhan. Amin. Yes, kita mau angkat pujian. Nothing's gonna stop us now. Semua masih bangkit berdiri. Kita gerakan, goyangkan, kita ekspresikan semuanya untuk Tuhan. Amin. Yes, haleluya. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Yeah. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. There's nothing gonna stop us now. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Kita akan pujian ini kembali dari awal ya. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. Mari kita angkat tangan kita. We praise you now. Woo, oh, 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 yeah. Mari now chant. Woo. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yes. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Kita katakan, I praise you forever, Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Yes. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Yes, I praise you. I praise you Yes, forever. Jesus, we praise you. I praise you Forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Woo! Nothing's gonna stop us now.
praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now, yes, Jesus. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan. Woo! Yes, haleluya. Haleluya, wow. Nothing gonna stop us now dalam Tuhan ya. Gak ada satupun yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Yes. Adik-adik jangan lupa kita ada satu pengumuman lagi. Untuk adik-adik yang sudah menabung, kita siapkan tabungan kita ya. Karena akhir Juli akan kita kumpulkan sambil terus berdoa ya. Siapa di sini masih mendoakan tabungan tersebut ya. Terus kita doakan kemana Tuhan, kemana mau kita kasihkan ya. Haleluya, haleluya. Itu ya, jangan lupa untuk tetap komsel ya. Dengan komsel untuk adik-adik kelas kecil. Karena kita sudah melakukan aktivitas, sudah 7 kali Kak Indah, Kak Rosa akan memberi sesuatu kepada adik-adik ya. Akan kita kirimkan berkat dari Tuhan ya. Haleluya. Tetap terus berdoa buat kakak-kakaknya supaya kakak-kakaknya tetap sehat, tetap terus diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kakak-kakak tetap dapat melayani adik-adik ya. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita katakan, Kau sungguh indah Tuhan, bahwa tiada satupun yang seperti Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin Jesus. Ku kagum haleluya hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita katakan bahwa Kau sungguh indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sungguh indah, tiada. Amin Jesus. Sungguh Tuhan, Kau indah dalam hidup kami Tuhan. Oh ya Jesus. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan lebih dari segala yang ada Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu haleluya, dalam tak terduga.
angkat tangan kita. Kita katakan, yes, kami mau kagum akan Engkau Tuhan. Oh yes Jesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ya Yesus. Haleluya, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Sungguh kami kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, segala pekerjaan-Mu Tuhan. Yesus, kami kagum akan Engkau. Kami sungguh-sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau terus bekerja Tuhan, terus bekerja dalam segala hidup kami. Biarkan kami bersyukur, biarkan kami memuji-Mu, Yesus, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum, yes, Yesus, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sungguh kagum akan segala pekerjaan-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami lelah, walaupun kadang kami sakit Tuhan saat ini, tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan dalam segala keadaan kami, biarkan kami Tuhan mengagumi akan segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap hal yang kami alami, setiap hal yang kami rasakan dalam tubuh kami, mungkin keadaan kami sakit saat ini Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Biarkan kami terus memuji Engkau. Kami tetap kagum akan karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati berkat firman Tuhan. Kau rapi Tuhan Kak Rosa yang menyampaikan firman-Mu saat ini Tuhan. Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan, menjadi
pedoman dalam hidup kami Tuhan. Sehingga anak-anak Erokid, adik-adik Erokid ini Tuhan boleh menjadi anak-anak Erokid yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan untuk ibadah kami. Untuk firman Tuhan saat ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang hidup, yang berdaulat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wow, tadi pujian penyembahannya luar biasa ya. Memang kalau kita di masa-masa apalagi mulai lagi nih, kita semua tinggal di rumah, school from home lagi. Dan kita dengar-dengar nih di luar berita-beritanya, wah virusnya semakin titik-titik. Jadi kita sebaiknya apa? Banyak memuji, menyembah Tuhan supaya hati kita juga ikut bersuka cita. Nah minggu ini Kak Rosa akan dan kakak-kakak yang lain nanti akan sharing mengenai betapa Tuhan itu mendampingi, menolong bangsa Israel. Kali ini kakak akan membawakan sharing firman Tuhan dengan judul Tuhanku sanggup membebaskan dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nah, sesudah masa Yusuf kemudian Yusufnya meninggal dan ada Firaun yang gantiin. Ternyata Firaun yang gantiin Firaun yang kejam, Firaunnya kejam sekali. Jadi bangsa Israel di situ udah punya anak, punya cucu. Jadi mereka jumlahnya semakin banyak, makanya malah Firaun yang ini menyuruh mereka untuk bekerja memperbudak mereka untuk bikin batu bata. Karena di Mesir tahu kan dek, adik-adik ya ada piramid, ada macam-macam patung, ada bangunan-bangunan. Nah yang disuruh untuk bikin batu bata itu adalah orang Israel. Nah orang Israel itu kalau lambat dikit pak dipukul. Pokoknya mereka harus kerja, cepet. Nah, terus karena mereka ngerasa, oh Tuhan kok begini banget ya. Akhirnya mereka berdoa, berseru-seru sama Tuhan. Nih kakak bacain ya, tapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mendengar doa. Dia ngeliat, wah karena ternyata bangsa Israel mengalami penderitaan dan mereka berdoa berseru-seru pada Tuhan. Kakak baca di Keluaran 2 ayat 23 dan 24. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan tolong. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Kakak Rosa tanya, siapa di Erokids yang rajin berdoa, yang senang berdoa, dalam senang berdoa, dalam suka, dalam duka berdoa. Nah kalau Komsel kakak sungguh bersuka cita karena setiap adik-adik yang disuruh berdoa, gak ada seorang pun yang menolak. Bagus ya, keep up the good work. Tuhan mendengar doa bangsa Israel, Tuhan mendengar doa adik-adik Erokids, amin. Nah di situ Tuhan mendengar doa bangsa Israel dan yang dipukulin, aduh kalau agak lambat dikit, aduh capek nih, pukul lagi. Akhirnya mereka, aduh kesakitan, kecapean. Nah Tuhan dengar, Tuhan menjawab dan Tuhan menjawab bangsa Israel. Gimana cara Tuhan menjawab doa bangsa Israel? Pertama, Tuhan mengutus Musa. Nah Musa ini waktu itu ada di Midian, dia lari kan waktu dia lari dari Mesir ke Midian dan kemudian di situ dia menggembalakan domba dari Bapak Yitro. Nah, di situ Musa dipanggil sama Tuhan. Waktu dia di Gunung Horeb, dia ngelihat, wah apa itu? Ternyata ada semak yang terbakar, ada api, tapi semaknya nggak terbakar. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bicara sama Musa. Katanya, Musa, engkau saya perintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu.
Gimana respon Musa adik-adik? Tuhan, kata Musa, saya ini orang yang lambat bibir, saya tuh gak pinter ngomong, kata Musa. Saya tuh gak pinter ngomong Tuhan. Kata Tuhan, Musa, siapa yang ciptain lidah? Siapa yang ciptain mata? Kan Tuhan yang menciptakannya. Kata Tuhan, aku yang akan memberikan kata-kata ke mulutmu untuk kau ucapkan. Musa malah bilang, Tuhan suruh orang lain aja. Wah, Tuhan tetap bilang, Musa kamu yang harus pergi. Akhirnya Musa taat dan Tuhan mengirimkan Harun kakaknya kepada Musa sebagai juru bicara Musa juga. Jadi Harun itu lebih pandai berbicara, dari Harun jadi imam bagi Musa. Jadi ngomong Harun yang berbicara nanti kepada bangsa Firaun dan juga Musa. Jadi dia diberikan penolong Harun ya. Akhirnya Musa taat. Yang kedua, ketika Firaun mengeraskan hati, jadi mereka sampailah ke Mesir. Musa datang sama Harun ke tempat istana Firaun. Istana Firaun, ternyata waktu mereka bilang, Tuhan mengutus kami untuk bilang kepada Anda, Raja Firaun, bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Bukannya nurut dia, malah dia bilang, suruh bangsa Israel kerja lebih keras lagi. Jangan kasih jerami, suruh mereka cari jerami. Tapi dalam waktu yang sama, misalnya satu orang bikin 200 batu bata, harus sama. Gak tercapai, akhirnya mereka semakin dipukulin. Mereka akhirnya berseru-seru, Tuhan akhirnya berdoa. Musa akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini bangsa saya begini semakin menderita? Akhirnya Tuhan bilang, saya akan bertindak. Nah, karena Raja Firaun ini keras kepala, turunlah tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Apa aja tulahnya tuh? Nah, adik-adik, makanya kita kalau Tuhan ngomong, kita berespon, bertindak seperti Musa, taat ya, jangan seperti Firaun, keras hati, nggak mau nurut. Akhirnya apa? Mesir ditimpa 10 tulah. Tulah pertama adalah airnya jadi darah. Di sungai Nil itu semua airnya jadi darah. Jadi orang bingung mau minum dari mana karena airnya bau busuk. Yang kedua, tulahnya apa? Katak. Yang ketiga, nyamuk. Nyamuknya itu dari debu, tiba-tiba nyamuknya terbang kemana-mana nyamuk. Coba di rumah ada nyamuk. Satu aja pak, 2 pak. Ini nyamuk semua dari istana sampai ke tempat-tempat kemana-mana. Yang keempat adalah lalat pikat. Lalat pikat juga sangat mengganggu. Yang kelima adalah penyakit pada hewan. Penyakit sampar pada hewan. Ternak. Nah, ada sapi yang kena sampar mati. Domba, kambing mati. Tapi adik-adik, Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Ternaknya bangsa Israel semua gak kena sampar. Ya, luar biasa ya. Terus yang keenam. Yang keenam adalah penyakit bara atau bisul. Raja Firaun juga kena bisul. Semuanya sampai yang kerja di dapur. Semuanya kena bisul. Aduh, sakit bisul. Udah bisul, tetap aja dia nggak boleh. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tetap dia keras hati. Pas bisulnya udah sembuh, nggak boleh. Akhirnya turunlah hujan es yang sangat besar. Banyak yang mati adik-adik. Hujan es di padang di mana binatang pada mati, pohon-pohon mati. Bahkan ada orang yang mati. Yang ke-8 adalah belalang. Jadi kan udah banyak pohon, abis itu kena hujan es. Datanglah si belalang. Semua memenuhi tempat itu dan mereka memakan semua pohon-pohon yang sisa belalang itu. Ya, tetap aja keras hati Firaun. Akhirnya yang ke-9, dia tetap menyembah dewa matahari dewanya. Ke-9, Tuhan kasih kegelapan yang gelap sekali selama 3 hari kepada seluruh tanah Mesir. Anehnya di rumah-rumah bangsa Israel ada cahaya. Luar biasa adik-adik Tuhan kita, luar biasa, amin. Nah, sesudah 3 hari tetap dia gak mau juga kasih. Akhirnya Tuhan bilang, oke ini adalah saatnya dia akan bertindak.
Dia bilang kepada Musa, potonglah satu domba, umurnya setahun, gak bercacat celah, dan domba jantan ya, dan kamu ambil hisop kamu nanti oles darahnya di atas pintu sama di dua tiang pintunya. Atas pintu sama dua tiang pintunya. Nanti malam-malam saya akan lewat. Dan pada saat itu anak sulung, tahu anak sulung apa? Anak yang pertama dari Raja Fir'aun, dari pekerja-pekerjanya, dari semua orang Mesir, dari binatang-binatang, semua akan mati. Dan malam itu akan terjadi teriakan yang sangat keras di Mesir karena semua anak sulung bahkan sampai ke anak-anak binatang mati semuanya. Oh, tapi ketika Tuhan lewat ke rumah-rumah orang Israel, mereka selamat. Anak sulungnya gak mati karena apa? Ada darah anak domba di atas pintu dan di dua tiang pintunya. Tuhan meluputkan bangsa Israel. Malam itu terjadi teriakan yang keras sekali. Dari istana sampai ke rumah-rumah seluruh Mesir. Wah, wah, anaknya mati, ada yang mati, lagi tidur. Wah, tiba-tiba udah gak bernafas. Semuanya teriak-teriak karena kehilangan anak kesayangannya, anak sulungnya. Sesudah itu kapoklah si Raja Fir'aun ini. Bahkan semua bilang, udah Pak, udah Raja, suruh aja pergi, udah usir katanya. Tapi sebelum pergi, luar biasanya Tuhan, mereka dikasih emas. Jadi orang Israel itu datang dikasih emas sama tetangga-tetangganya. Jadi mereka pergi dengan membawa banyak harta. Luar biasa ya. Nah begitulah kalau orang keras kepala akan mengalami banyak-banyak hal yang keras hati, maksud Kak Rosa, akan mengalami hal-hal yang gak menyenangkan. Karena gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sanggup melakukan perkara besar atau mujizat. Waktu bangsa Israel jalan serta Yesus. Nah siang-siang di depannya ada tiang awan. Wah Tuhan memimpin langkah mereka. Malam-malam di padang gurun itu gelap ya. Ternyata gak ada lampu kayak di Jakarta sini. Gelap kalau padang gurun malam. Nah Tuhan bikin apa? Tiang api. Wow Tuhan luar biasa. Nah ada penyertaan Tuhan ya, mujizat itu yang kedua. Akhirnya mereka dibawa Tuhan berjalan serta Yesus. Sampai ke pinggiran Laut Teberau. Di pinggir Laut Teberau itu pas mereka sampai situ berkemah di istana Fir'aun, dia merenung-renung. Wah, kenapa ya? Kenapa saya membebaskan bangsa Israel ya? Dia bilang kayak gitu. Kan harusnya mereka bisa ya jadi budak di sini kerja, masih banyak kerjaan. Akhirnya mereka semua, dia dan juga tentara-tentaranya pakai 600 kereta bersama dengan perwira-perwiranya ngejar bangsa Israel. Mereka ngejar pakai kereta kuda, diduduk. Semuanya ngejar, sampailah ke dekat bangsa Israel. Mereka denger, wah bangsa Israelnya ketakutan karena mereka tahu Fir'aun itu jahat. Wah bakal mati nih, atau apapun yang terjadi pasti hal yang buruk. Nah namun Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia itu dekat sekali hubungannya sama Tuhan. Dia bilang kepada bangsa Israel, jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Padahal di depannya apa adik-adik? Laut Teberau. Di belakangnya siapa? Raja Fir'aun lagi datang. Duduk. Kedengeran dari jauh suaranya. Di depannya Laut Teberau. Apa yang akan terjadi? Enggak mungkin nyebrang, berenang sampai ke Kanaan ya. Karena sangat besar lautnya. Nah tapi Tuhan bilang sama Musa berdoa. Ya, ingat poin pertama tadi, berdoa, rajin berdoa. Musa berdoa. Kemudian Tuhan bilang, taruhlah tanganmu di atas air laut itu. Ulurkan tanganmu. Maka tiang awan dan tiang apinya pindah ke belakang. Jadi ada jarak antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Mereka gak bisa menembus itu. Dan Musa angkat tangan, semalam-malaman lautnya tersibak ke kiri
dan ke kanan. Jadi tembok seperti tembok air. Pernah ke SeaWorld enggak? Nah seperti itu, kiri kanannya air. Nah mereka jalan di tempat yang kering. Berjalan di tempat yang kering. Luar biasa ya Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Jadi ketika mereka sampai di seberang sana, tapi kemudian Firaun ngejar mereka. Firaun ngejar mereka sampai ke dekat laut, sampai ke mengejar mereka sampai ke laut, area laut itu. Nah, mereka udah sampai ke pinggir sana, seberang. Kata Tuhan, ulurkan tanganmu Musa ke laut. Akhirnya Musa mengulurkan tangan ke laut dan lautnya nutup lagi. Lautnya menutup lagi. Akhirnya mereka semua mati. Firaun dan perwira-perwira pasukannya, kuda-kuda semuanya mati. Nah dari peristiwa ini adik-adik, kakak mau baca ya di Keluaran 14. Keluaran 14 nih ada ayatnya ya. Sebagai poin terakhir kita, Keluaran 14 yang sudah bisa baca Alkitab. Ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi sesudah lautnya terbuka, tadinya mereka ketakutan, akhirnya mereka takutnya bukan sama bangsa Mesir, mereka takutnya kepada Allahnya bangsa Israel. Mereka takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba Tuhan. Yang ketiga, Musa dan bangsa Israel menyanyi-nyanyi dan memuji Tuhan. Begitu sampai ke seberang, mereka nyanyi, oh puji Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah menenggelamkan pasukan Mesir. Lihat itu ada roda-roda yang mengapung. Bangsa Mesir bersama dengan kereta-keretanya semua tenggelam. Kami selamat karena Tuhan kami Allah yang besar. Wow, jadi adik-adik percaya sampai saat ini Tuhan itu mendengar doa, amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Amin. Karena Tuhan kita sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Haleluya. Amin ya. Jadi pelajarannya adalah mari kita seperti Musa. Dia taat setia kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, jangan keraskan hati seperti Firaun. Ketika apa? Ketika Tuhan bicara sama kita. Ya, yang ketiga adalah Tuhan pembebas kita. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kalau kita saat ini adik-adik terikat akan dosa. Dosa apa ya? Bohong. Dosa apa lagi? Dosa diperbudak dosa. Bohong, marah, iri. Mari kita bertobat. Dan karena kita bilang Tuhan tolong bebaskan saya. Apalagi keterikatan dari game-game online. Tapi memang ada hal-hal yang bikin orang itu terikat ya. Anak-anak terikat. Dari pagi sampai siang baca nonton TV maaf. Dari pagi sampai siang sekolahnya online. Kemudian karena gak boleh keluar rumah, gak boleh keluar rumah ke taman. Karena gak boleh berkerumun. Hiburannya nonton TV lagi. Wah, jadi ternyata itu juga bisa jadi keterikatan ya. Kita minta Tuhan membebaskan kita. Gak salah belajar dengan gadget. Gak salah seminggu sekali main game, gak salah. Tapi jangan sampai itu yang sepanjang hari menguasai kita. Sampai mama papa ngomong udah gak denger lagi. Nah itu udah salah. Sampai diajak berdoa udah gak mau. Matanya ke situ aja. Komsel matanya kemana, hatinya kemana. Nah jadi udah pecah. Jangan sampai seperti itu tuh namanya apa? Terikat, sudah terikat dia. Sudah gak bisa bebas lagi, gak bisa matanya beralih dari situ. Jadi itu kita berdoa pada hari ini adik-adik kita itu ya minta dibebaskan sama Tuhan. Minta mujizat Tuhan terjadi. Dan kalau ada yang sakit juga kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan tidak menyebabkan maut ya kepada
orang-orang yang berseru-seru sama Tuhan. Namun kalau ada yang diizinkan sakit, kita akan melihat, oh Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan. Ada sukacita, ada sorak-sorai seperti ketika bangsa Israel dilepaskan dari kematian, dari maut, dari bangsa Mesir yang datang dan juga dari laut yang terbelah. Ya, jadi mereka bisa sampai ke ujung, mereka mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mendengar doa kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar betapa bangsa Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Engkau juga sangat mengasihi kami Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik di Ero Kids dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkaulah penolong kami dan kami mau belajar dari Musa Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat, anak yang setia kepada suara Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan suruh kami lakukan, kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau jadi adik-adik yang suka berdoa karena Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami, agar kami jadi hati yang lembut, hati yang dimana firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dan mujizat-mujizat dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Karosa berdoa buat adik-adik yang juga mungkin masih mengalami keterikatan atau kecanduan kepada game-game online saat ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh melawat, Engkau sungguh menolong dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau cabut keterikatan ataupun ikatan-ikatan kepada game online yang sangat mencengkram adik-adik kami. Saat ini kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus, mau kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus dan kami mau taburkan kebenaran firman Tuhan, hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini menderita kelemahan tubuh, sakit. Biarlah ada lawatan Tuhan, ada pemulihan Tuhan dan kami percaya bilur-bilur Yesus di atas kayu salib sudah menjamah, menyembuhkan, memulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kami yang saat ini sakit sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Roh, jiwa, dan tubuh mereka dibaharui, disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu, bahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.